Jadi DPR itu kan rumahnya wakil rakyat semuanya. Kalau yang kemarin itu memang sepertinya lebih mengarah ke anarkis dan memang mau merusak begitu. Tribuners, sekarang saya bersama dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Fauzi. Nah, saya kepingin tanya pada Pak Fauzi. Pak Fauzi, apa perasaan Anda ketika Gedung Wakil Rakyat itu kemudian jadi sasaran perusuh pada tanggal 29 Agustus 2025? Lan Pak Fauzi. Iya, yang pertama pasti kita sedih lah ya, karena itu kan rumah mereka sendiri sebenarnya. Jadi DPR itu kan rumahnya wakil rakyat semuanya. Dia datang, mereka datang, dan ya kejadiannya memang ya sangat membuat kami sedih karena di luar apa yang kami bayangkan. Karena hampir tiap hari kami menerima aspirasi, tapi tidak ada yang seperti itu. Kalau yang kemarin itu memang sepertinya lebih mengarah ke anarkis dan memang mau merusak begitu. Tidak seperti penyampaian aspirasi biasanya. Jadi jujur aja secara pribadi saya sedih dan sangat kecewa dengan apa yang ada kemarin. Pak Fauzi, ketika peristiwa itu terjadi, Ya. Bapak mendapatkan informasi dari siapa dan lagi di mana? Saya di lokasi. Oh, lagi di lokasi? Iya, karena rujak saya pas di DPR. Iya, jadi saya ada di lokasi. Jadi kalau di DPR provinsi itu kejadiannya ada 2 kali. Ya, gimana itu Pak? Jadi yang pertama itu datang, tapi jumlah masanya itu tidak terlalu banyak. Masih ingat jam berapa Pak waktu itu? Waktu itu jam 9 mungkin, jam Pagi 9 ya? malam. Oh, malam. Jam 9 malam. Waktu itu, cuman karena jumlahnya sedikit, itu berhasil dipukul mundur sama ya teman-teman beberapa Satpol PP dan warga yang membantu kita di belakang. Kemudian datang lagi itu sekitar jam 11-an, 11 malam. Mungkin 10 antara 10 jam 11 malam. Ya. Kalau rombongan yang kedua itu udah ribuan. Udah lebih banyak. Udah ribuan, lebih banyak dan sudah tidak bisa kita ini lagi. Dan waktu apa yang Pak Fauzi lihat pada waktu itu? Waktu yang kedua, jam 11 itu. Waktu yang kedua ya, yang jam 11 itu mereka yang datang. Jadi karena terlalu banyak, mereka langsung masuk ke ruang-ruangan. Jadi saya lihat langsung berpencar. Ada yang masuk ke ruangan paripurna, kemudian ada yang masuk ke tower. Nah, waktu kejadian itu saya udah lari ke belakang. Jadi nggak lama, mungkin sekitar 5-10 menit sudah ada api. Oke. Pak, pada waktu itu saat itu, Bapak sempat istirahat tidur jam berapa? Saya subuh Pak, setelah sholat subuh. Sholat dulu baru bisa ini. Iya, setelah semuanya padam. Apinya padam, kemudian ada damkar sudah berhasil masuk karena sebelumnya kan damkar itu nggak bisa masuk karena masa ya Pak? Iya, jadi damkar itu 2:30 baru bisa masuk memadamkan api. Ya kondisi sudah kondusif, ya udah. Oke. Itu sampai jam 4 subuh. Kondisi. Bapak melihat situasi amuk masa kebakaran itu dari sisi mana Pak? Berapa jauh dari lokasi gedung itu? Nggak jauh Pak, mungkin 10 meter. Oh, 10 meter? Iya, karena kan kantor ini satu pagar dengan rujak saya. Ya. Jadi bisa lihat dari situ ya. Dekat, cuman rujak nggak jadi? Nggak, alhamdulillah. Alhamdulillah enggak ya. Pak, sampai sekarang apa Bapak sempat masuk ke bekas ruang kerja Bapak? Iya, nggak masuk. Ya. Jadi setelah pas kebakaran masuk? Besoknya itu saya masuk. Saya masuk melihat memang kondisinya gimana Pak? Nggak bisa ada yang bisa diselamatkan. Hancur, sama sekali nggak ada? Luluh lantak. Pak, kalau boleh saya tahu, di ruang itu pasti ada barang pribadi Bapak. Ya. Barang pribadi Bapak yang sangat berkesan buat Bapak, tapi sekarang nggak ada lagi. Entah buku, diari, entah majalah, entah apa gitu. Yang pertama di situ tuh banyak buku-buku saya, peninggalan pemberian dari ketum kami, Gus Mohaimin Iskandar. Di situ saya simpannya. Jadi saya biasanya kan
kalau lagi tidak ada tamu atau tidak ini saya buka-buka, kemudian buku soal tentang Gus Dur itu ada semua di situ. Oh, jadi koleksi buku, Koleksi buku ada di lumayan situ banyak. semua. Iya, ada 15 sampai 20-an. Cuma sekarang udah nggak ada Nggak lagi. ada lagi. Dan itu buku favorit Bapak ya? Favorit ya. Ya, ya. Pak, kalau boleh saya tahu, waktu masa itu menyerbu itu, keluarga gimana Pak? Apakah ikut dibawa pergi keluar atau Jadi, tetap di rujak? saya mendapat informasi demo itu kan sejak pagi dari teman-teman pengamanan bahwa kan biasanya memang kita dikirimin, Pak ini ada kegiatan aksi demo satu hari ini. Ini. Saya lihat waktu saya baca memang wah ini kayaknya besar-besaran ini. Sehingga keluarga saya ungsikan. Oh, Saya ungsikan. antisipasi ya, Pak? Ya. Jadi yang tinggal di rumah tinggal saya. Pak, kalau boleh saya tanya, sekarang ini untuk pertama kalinya kan rapat di kantor PU ini. Iya. Tentu fasilitasnya Ya berbeda beda banget. jauh. Ruangnya lebih kecil. Apakah ini menurut Bapak mengganggu proses kinerja dari DPRD Sulawesi Selatan? Iya, sebenarnya sih kan kita semangatnya tetap harus bekerja, gitu. Karena apalagi ada agenda-agenda penting yang harus kita jalankan, terutama karena ini kita harus masuk di APBD perubahan segera, sehingga dengan kondisi apapun kita harus bisa terima. Oh, kondisi apapun ya? Iya, kita harus bisa terima. Bahkan kemarin seandainya mungkin pihak Kabinda kemudian Polda maupun Pangdam membolehkan, kami sudah tanggal 4 itu sudah paripurna. Oh, Sudah segera. Gitu. Pak Fauzi, ini terakhir. Ya, siap. Apa harapan Pak Fauzi ke depannya? Ya, kita sih harapannya kalau teman-teman semuanya masyarakat itu mau menyampaikan aspirasi tidak dengan cara-cara seperti inilah. Karena kan ini yang dirugikan kita juga. Maksud saya tidak ada yang diuntungkan dalam hal ini. Bahkan ada korban jiwa itu keterlaluan lah. Jadi sehingga saran kami ada cara-cara menyampaikan aspirasi itu yang lebih layak seperti itu. Mungkin begitu harapan. Terima kasih Pak Fauzi. Terima kasih. Semoga kinerja DPRD Sulawesi Selatan Amin. jalan terus. Amin. Istilahnya kalau dalam bahasa Inggrisnya show must go on. Oh, iya. Betul ya Pak? Terima kasih banyak. Terima kasih. Sukses. Indonesia.